Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan kita semua pada pagi hari ini mendapatkan keselamatan, kesehatan, sehingga apa yang kita peroleh kali ini bisa kita merasakan nikmat dan bersyukur untuk menjalani kegiatan belajar mengajar dan ketika nanti di rumah. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan. Mohon perhatian. Siap. Duduk siap. Gerak. Sikap doa. Doa mulai. Doa selesai. Silakan berdiri. Siap gerak. Sikap salam. Ucapkan selamat pagi kepada Bapak Guru. Selamat pagi. Selamat pagi. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Melakukan presensi secara e-learning. Silakan scan barcode yang ada di layar menggunakan ponsel kalian. Silakan. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk mengoperasikan mesin fresh sesuai dengan SOP. Apa itu SOP? Nah, standar operasional prosedur. Lah di mana SOP-nya itu? Ya. Pertama yang paling utama adalah bagaimana cara kita praktik. Ya, kita memakai alat pelindung diri, ya, pakai topi, pakai baju wearpack, pakai kacamata ketika melakukan pekerjaan, pakai sepatu safety, ya. Nah, pada praktik yang kali ini ya kita akan membuat benda kejar yang sangat sederhana karena ini adalah lanjutan dari materi di kelas 10. Seperti itu. Jadi buatnya apa, Pak? Buat benda kerja sederhana. Job pertama berupa bakalan regir. Nah, ini lah bakalan regir itu fungsinya apa? Banyak sekali ya. Kalau kalian misalkan melihat di kendaraan otomotif itu ada namanya sistem kemudi rack and pinion yang sifatnya hampir sama rupanya ya. Seperti itu. Oke. Nah, saya akan sedikit memberikan motivasi kenapa kita harus belajar membuat bakalan regir dan praktik bakalan regir. Kira-kira apa? Nah, pada pembelajaran kali ini saya harapkan kita semua dapat belajar secara semangat. Belajar secara semangat, kemudian tekun, rajin, ya, dan outputnya itu apa? Terampil ya. Terampil dalam maksud ini bukan terampil-terampilan atau tempel-tempelan, tapi benar-benar kalian dari hasil semangat, tekun dan rajin dan outputnya kalian terampil. Membuat benda kerja apapun, kalian bisa terampil dalam pekerjaan itu. Nah, untuk apa, Pak, belajar ini? Ya, untuk kalian saya didik bagaimana cara menjadi seorang tenaga kerja yang diharapkan untuk memenuhi kriteria standar yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ya. Baik semangat dalam bekerja, sikap yang baik, komunikasi yang baik, kemudian kalian ketika mempunyai soft skill seperti itu, yang seperti saya katakan tadi, sikapnya baik, komunikatif, adaptif, semangat. Nah, ini akan menunjang kalian mendapatkan pekerjaan dan lebih diutamakan daripada yang lain, gitu ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran ya. Sekarang, apa sih tujuan pembelajaran kali ini? Ya, kita kan bertanya-tanya apa tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini ya. Yang pertama ada tujuan secara pengetahuan. Nah, kalau pengetahuan itu berarti apa? Peserta didik mampu memahami langkah-langkah mengoperasikan mesin fresh sesuai dengan SOP tadi ya. Kemudian dari aspek keterampilan ya tadi, supaya terampil kita juga harus tahu apa yang akan kita lakukan ya.
apa sih yang bisa kita lakukan? Yaitu mampu mengoperasikan mesin fry sesuai dengan SOP gitu ya. Nah, gambaran pembelajaran atau apa sih Pak, nanti gimana pembelajarannya? Nah, gimana pembelajarannya? Apakah akan wah sudah kita yang penting praktek selesai? Kan tidak ya, tapi kita praktek menggunakan model pembelajaran project based learning atau PJBL. Nah, di project PJBL ini apa saja? Nah, nanti ada langkah-langkahnya, bagaimana kalian menyusun jadwal, menentukan pertanyaan mendasar, kemudian sampai dengan kalian mengevaluasi hasil. Nah, kurang lebih alurnya yaitu ada pendahuluan, di situ ada asesmen awal berupa tes yang sangat sederhana, di mana pretest ini digunakan sebagai asesmen awal untuk mengukur kalian sebelum kalian belajar materi ini. Jadi yang penting dikerjakan. Jadi Bapak tahu, oh kalau misalkan di kelas kalian ini tidak belajar atau belum belajar, berarti oh rata-ratanya sekian. Jadi kalau nanti setelah belajar itu bagaimana, kan gitu ya. Jadi kegiatan inti nanti setelah pretest ada kegiatan inti, yaitu setelah kalian praktik membaca literatur materi, membaca modul, kalian menggunakan asesmen formatif atau post test. Nah, nanti Pak gimana kalau misalkan materi ini diuaskan enggak? Diuaskan dengan asesmen sumatif di akhir gitu ya. Kemudian yang terakhir penutup gitu. Oke. Nah, asesmennya apa aja Pak? Yang dinilai itu apa aja? Ya, yang dinilai itu apa saja sih kira-kira? Gitu. Apa asal kami sergap geradak geruduk seperti itu Pak? Enggak, tapi ada semuanya, ada kriterianya. Ya, asesmen atau penilaian yang akan saya lakukan, yang pertama aspek sikap. Ya. Aspek sikap yaitu tadi disiplin, terus bertanggung jawab, apalagi kerjasama, terus teliti dan kreatif. Jadi tidak hanya kalian cuma pasrah bongkoan pada teman satu kelompok, tapi bagaimana cara kalian untuk membagi pekerjaan. Nah, nanti ada. Kemudian aspek pengetahuan. Apa pengetahuan? Pengetahuan itu apa Pak? Ya kognitif, tentang bagaimana landasan teori, bagaimana cara pengaplikasiannya, yaitu masuk dalam aspek pengetahuan. Nah, yang dinilai apa Pak? Ya tadi pretest dan post test. Di mana di dalam pretest dan post test itu ada yang untuk melengkapi namanya LKPD. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik, sebagai bukti kalau kalian sudah melakukan asesmen penilaian atau pengetahuan. Oke, lanjut. Yang terakhir aspek keterampilan. Nah ini tadi ya, aspek keterampilan di mana satu, kalian mempersiapkan kerjanya dengan baik. Yang kedua, proses pembelajaran selama praktikum gimana. Terus yang ketiga, pengoperasian dan pengerjaan sesuai SOP atau tidak. Dan yang keempat, pelaporan hasil pekerjaan dan K3 dan kebersihan. Nah, K3 ini sangat penting ya, keselamatan, kesehatan dan kebersihan tempat kerja itu penting. Jadi dibiasakan dari sini, dari sekolah kalian sudah menerapkan K3 dalam kegiatan praktikum. Oke, selanjutnya, nah ini pretest, silakan ya kalian scan bersama-sama di barcode ini, kerjakan selama 7 menit. Coba kalian ini angkat tangan yang bisa menjawab pertanyaan yang ada di layar ya. Saya juga ingin kalian aktif dalam pembelajaran saya, dalam pembelajaran Bapak ya. Coba keaktifan kalian ditingkatkan supaya Bapak tahu oh sejauh mana pengetahuan kalian tentang apa yang
saya sampaikan. Oke. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang mesin fresh? Ada yang bisa? Apa, Mas? Sebutkan. Mesin fresh adalah salah satu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk membuat benda kerja menjadi berbagai macam bentuk menggunakan alat potong dan berbagai kelengkapan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Ya, berarti intinya mesin fresh itu adalah mesin perkakas atau mesin potong yang digunakan untuk membuat benda kerja, ya. Tuh, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, lanjut. Coba ada yang bisa menjawab atau tidak? Ini pertanyaan yang kedua. Saya Pak. Belum saya bacakan. Nanti. Oh, sudah. Sudah. Saya bacakan ya soalnya ya. Pernahkah kalian mengoperasikan kemudian benda kerja? Apa yang kalian buat? Oh, nggak sabar. Tadi berarti sudah baca ya di layar ya? Oke. Coba apa yang pernah pengalaman di luar sekolah atau ketika kelas 10? Coba apa? Sudah pernah mengoperasikan ketika kelas 10 Pak. Oh ya. Yang dibuat hanya latihan mengepres rata saja. Oh, yang ngefresh rata ya. Nanti kita kembangkan lagi bersama-sama bagaimana cara mengefresh rata, siku dan sejajar ya. Tepuk tangan untuk teman kalian. Nah, sebelum lanjut ke slide yang selanjutnya, untuk semangat kita tepuk tangan untuk satu kelas. Oke. Oke ya. Next ya. Nah, ini bagaimana cara atau pengoperasian mesin fresh sesuai dengan SOP, di mana saya membuat video di channel YouTube ya. Kalian bisa scan, coba scan menggunakan ponsel, disimpan linknya untuk kalian belajar atau sekedar untuk referensi ya. Dimana video ini sudah saya masukkan di dalam website yang saya buat ya. Sudah, saya akan coba untuk mengoperasikan. Sampai sini ada bayangan untuk praktik? Sudah ada ya? Ya oke. Kita lanjutkan. Coba angkat tangan yang bisa menjawab ya. Bayangkan kalian bekerja di sebuah bengkel teknik atau perusahaan bengkel teknik. Di sana kalian diberi job pesanan berupa benda kerja untuk mengefresh secara sederhana berbentuk balok. Spesifikasi ukuran benda kerja yaitu 23 kali 23 kali 80 mm. Kemudian harus rata, siku dan sejajar. Nah, bagaimana kalian membuat pesanan benda kerja tersebut? Ada yang bisa? Ah, gimana? Jawabannya membuat rencana langkah kerja dahulu, yaitu menentukan parameter. Iya, menentukan parameter, betul. Kemudian menentukan sisi mana yang mau di-freeze. Ya, betul. Menentukan sisi mana yang harus di-freeze, betul. Benda kerja sejajar, Ya, dan tegak lurus. rata dan tegak lurus, betul. Kemudian menyesuaikan pengefreezan sisi dengan ukuran yang sudah ditetapkan. Iya, berarti intinya kalian membaca dan membuat bagaimana cara untuk benda kerja tersebut di-freeze sesuai dengan pesanan, gitu ya. Nah, lanjut. Nah, sekarang buat 5 kelompok, masing-masing terdiri dari 4 siswa ya. Nah, untuk satu mesin berarti 1, 2, 3, 4, 5 kelompok ya. Nah, 5 kelompok. Saya akan membagi WP yang ada di sini ya. Ini job sheet-nya, ini WP-nya nanti dibuat ya, ditulis dulu sebelum kalian melakukan langkah praktikum. Paham? Paham? Kamu kok tidur? Tadi malam begadang ya? Nah, jangan tidur ya. Semangat gak? Ya. Ya, coba ini. Ya.
Pak, satu diisi. Ya, Pak, diisi dulu WP-nya atau pengisian langkah kerja untuk gambar ya, untuk gambar mana-mana yang harus di freeze saya sudah letakkan di sini karena ini job pertama ya. Tapi untuk job kedua kalian menggambar sendiri dan menguraikan mana-mana yang akan di freeze ataupun langkah kerja yang akan kalian lakukan ya. Ada LKPD-nya, ada job sheet-nya, banyak sekali di situ ya. Silakan diisi untuk praktik bakalan rekgir ya. Coba saya kasih waktu dulu 10 menit cukup atau 7 menit ya, 7 menit ya. Coba diisi dulu. Nah, itu bagaimana cara untuk menentukan langkah-langkah pengerjaan proyek ya. Nah, dibuat dulu langkah kerja LKPD yang ada di dalam. Nah, selanjutnya cermati job sheet yang telah dibagikan ya. Diskusikan job yang akan dikerjakan, baik bahan yang dibutuhkan, langkah kerja, work preparation yang tersedia secara lengkap, teliti, benar seperti kecepatan putar N, kecepatan potong CS, dan kecepatan pemakanan. Dan ingat, saya ingatkan terus untuk selalu gunakan alat pelindung diri, mematuhi keselamatan dan kesehatan kerja, K3, serta menjaga kebersihan selama melakukan praktikum di bengkel. Nah, harapannya apa? Dengan menyusun rencana kerja terlebih dahulu, diharapkan kalian dapat melakukan pengefresan benda kerja sederhana berupa bakalan rekgir sesuai dengan SOP dengan baik, benar, berdasarkan work preparation yang telah kalian buat ya. Oke. Saya tidak hentinya untuk mengingatkan untuk selalu menggunakan APD, alat pelindung diri ya. Terus saya jangan sampai lupa, ini adalah hal yang utama. Ada wear pack, sepatu, topi atau helm, sarung tangan, dan juga kacamata ya. Masker juga kalau ada. Nah, safety yang apa kira-kira safety yang apa ya yang harus dilakukan pada saat nanti? Jangan meletakkan benda atau peralatan freeze di meja freeze ya. Ini gunakan kuas untuk membersihkan ya, ini kebersihan kerjanya. Matikan mesin saat mengukur pengecekan hasil. Jangan biarkan air pendingin atau coolant berserakan ya, atau tatal ya nanti ya. Dibersihkan terus, kerjanya bersih, teliti, tekun, tanggung jawab pada mesin yang akan kalian gunakan. Oke, sambil saya menjelaskan, sambil WP-nya dikerjakan itu. Oke, lanjutnya nah, sudah dikerjakan ya WP-nya ya? Sudah ya? Nah, sudah. Silakan kalian membagi masing-masing pekerjaan ya. Jangan hanya satu orang yang bekerja, tapi bagaimana kalian membagi pekerjaan sesuai dengan teamwork ya. Satu kelompok ini adalah tim ya. Jadi jangan dilimpahkan pekerjaan pada satu orang, tapi dibagi rata gitu. Nah, kemudian silakan mengerjakan proyek job pertama yang berupa bakalan rekgir di ruang bengkel ya, di bengkel mesin fresh. Karena ini masih sikapnya teori, kita gunakan ruang teori. Dan nanti setelah kita selesai praktik, kita kembali lagi ke sini ya.
kita ulas bagaimana kalian praktik, kemudian nanti ada refleksi, kemudian umpan balik, kita kembali ke sini. Begitu ya? Paham ya dengan ya. Tadi sudah disusun jadwal proyek, kemudian sudah mengerjakan WP, sudah melihat LKPD-nya juga sudah dikerjakan. Sekarang turun bersama-sama dengan tertib, disiplin, langsung kembali ke sini kalau sudah selesai ya. Ya, jangan lupa nanti kalau sudah selesai, pokoknya harus bersih ya, safety first ya. Itu. Jangan sampai ada kecelakaan kerja sekecil apapun ya. Berarti kalian kalau misalkan bekerja harus fokus, semangat ya, disiplin. Oke? Semangat bekerja? Oke ya. Selanjutnya silakan dimulai dari kelompok 1 depan untuk keluar, kemudian disusul, kemudian yang belakang menyesuaikan ya. Oke, ayo kita ke bengkel untuk mengerjakan praktikum bakalan regir. Ayo, semangat pagi. Pagi. Iya. SMK Negeri 2 Yogyakarta. Bisa. Ha! Panjangnya berapa? Oke. Coba tak cek dulu. Nah. Ukurannya berapa tadi? 23. Ya. Oke, 23 sesuai ya. Oke, panjangnya 80. Tadi kita sudah praktikum di bengkel dan juga sudah menguras tenaga, cooling down sebentar ya. Cooling down sebentar ya untuk kita relax sebentar, karena yang penting kalian sudah paham inti dari pembelajaran yang saya sampaikan ya. Tadi ada pretest, ada praktikum, dan selanjutnya yaitu untuk mengukur setelah kalian belajar dari materi awal yang saya sampaikan tentang mengoperasikan mesin fry sampai dengan praktikum. Jadi saya tahu, oh sejauh mana kemampuan kalian dalam menyerap pembelajaran yang saya sampaikan. Oke. Nah, selanjutnya silakan scan barcode ya, siapkan ponselnya, scan barcode yang ada di depan di layar, kemudian isi yang ada soal berbentuk Google Form sebagai tolak ukur kalian dalam menyerap pembelajaran yang saya berikan ya. Waktunya 7 menit, nggak usah lama-lama ya. Pak, kita lihat hasil dari pretest kalian ya. Oke, dari semua aspek pengerjaan tadi kalian di bengkel, saya secara random tadi saya sampaikan, kemudian saya sampaikan ulang di kegiatan praktikum, Mas. Ini poin-poin yang dinilai ya. Jadi saya terus menyampaikan asesmen. Oh, ini praktik, apalagi safety first. Saya agak menekankan betul bagaimana safety first dalam kegiatan praktikum. Oke, kita lihat coba. Ya, simsalabim, rata-rata pretest kalian cuma 67. Lah ini yang biru ini post test. Rata-ratanya berapa? 80. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah. Oke, selanjutnya ya, refleksi. Nah, ini perlu ya. Silakan scan barcode ya. Scan barcode lagi. Apa yang kalian pelajari hari ini ya. Terus apa yang kalian dapat untuk menjadi bekal keterampilan besok ketika memasuki dunia kerja. Semua yang kalian tulis ini Bapak akan rekap ya. Saya akan rekap untuk dijadikan sebagai penyempurna pembelajaran Bapak yang selanjutnya ya. Pokoknya kalian jujur, Pak saya ngantuk, Pak saya kurang semangat ya. Pak, media pembelajarannya terlalu banyak Padlet. Oke, kita benahi satu per satu. Kira-kira asik nggak kita belajar menggunakan media yang seperti ini? Asik ya? Nah, kesimpulan ya. Saya minta ini karena empat kelompoknya sudah
cakap-cakap semua. Saya ingin salah satu kelompok untuk menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Siapa ya kira-kira? Ada yang berani? Oke, silakan disimpulkan, Mas. Kesimpulannya adalah yaitu bagaimana cara kita membuat tenaga kerja itu yang benar. Ya. Kemudian melakukan pengoperasian sesuai dengan standar operasional prosedur atau Ya. SOP. Ya. Berdasarkan langkah kerja yang telah dibuat tadi agar benda kerja yang dikerjakan sesuai dengan ketentuan seperti rata, sejajar, siku, dan tegak lurus serta sesuai dengan ukurannya. Oke, berarti tepuk tangan dulu untuk teman kalian ya. Saya akan tanggapi ya untuk kesimpulan pembelajaran kali ini yang saya sederhanakan saja. Saya merangkum dari teman kalian yang sudah menjawab ya. Jadi pembelajaran kali ini ya sesuai dengan prosedur, kemudian cara mengisi WP sebelum kita praktikum, dan juga menge-freeze bagaimana cara sesuai dengan SOP ya, pakai K3 dan seterusnya, kemudian membuat benda kerja sesuai dengan WP dan juga sesuai dengan job sheet yang telah ditentukan. Oke ya. Pembelajaran bermakna ya. Kita sampai ternyata setiap pembelajaran itu pasti ada yang namanya pembelajaran bermakna ya. Pembelajaran bermakna itu apa ya? Pembelajaran bermakna pada kegiatan kita kali ini yaitu melakukan praktik pengefresan ya. Benda kerja sederhana yaitu rata, siku, sejajar. Kemudian tidak hanya kalian belajar tentang teknik dasar pengefresan, tetapi juga membekali keterampilan ya. Tadi membekali keterampilan seperti tadi apa ya, sungguh-sungguh, tanggung jawab ya. Tanggung jawab, ketelitian, tingkat kerataan, kesikuan, kesejajaran, manajemen waktu ya, supaya kalian tepat waktu ya, efektif dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar industri. Jadi Bapak harap kalian setelah nanti lulus juga bisa memenuhi kebutuhan industri, tidak hanya jadi pengangguran. Jadi kalian harus berkompetisi, terus upgrading diri, bekal dari sini dimanfaatkan sebaik mungkin ya, untuk mengisi bagaimana cara kita bersaing di dunia kerja. Harapan saya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini harus memilih ya. Harus memilih mana-mana yang kalian rasakan setelah mengikuti pembelajaran ini, nomor 1, 2, atau 3? 1. Oke, tepuk tangan untuk kita semua, ayo. Menyenangkan berarti ya. Ya. Nah, selanjutnya ya, umpan balik dari saya yaitu saya sangat senang bisa mendampingi kalian ya pembelajaran kali ini. Senang nggak? Capek nggak? Ya capek. Ya ini resiko jadi siswa dan juga guru yang berinovasi, dan juga kalian sungguh-sungguh tadi mengerjakannya. Sungguh-sungguh ya, dari membuat WP sampai dengan yang mengerjakan, mengukur, saya lihat semangat. Jadi saya juga ikut semangat. Wah, bagaimana cara saya untuk melakukan inovasi nih terhadap siswa TP gitu loh. Saya juga semangat, ikut semangat karena yang diajar juga semangat. Ya. Coba semangat pagi. Bisa. Nah, ini sudah selesai ya, tapi sebelum kita selesai, kita tetap ya, namanya evaluasi dari waktu ke waktu harus tetap ada ya. Silakan kalian pimpin doa salah satu ya. Mohon perhatian. Duduk siap. Gerak. Sikap doa. Doa mulai. Doa selesai. Silakan berdiri. Siap gerak. Sikap salam. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Guru. Ya, terima kasih sama-sama. Silakan duduk. Ya, silakan duduk dulu. Kemudian salah satu mengumpulkan WP dan job sheet kalian, LKPD-nya dikumpulkan dulu di depan. Ya.
KPD-nya di depan. Terus ya. Ya. Jangan lupa tetap belajar untuk pertemuan selanjutnya ya. Ya. Ini yang sudah jadi dan belum jadi. Ya, oke. Udah? Nanti kita keluar, kalian keluar ya. Keluar dari ruangan tertib ya. Jangan lupa kita bersalam-salaman dulu. Mohon maaf apabila ada segala kekurangan ya. Saya pribadi sebagai guru kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tadi selama kegiatan saya agak cerewet, riwuh menjelaskan ini itu, mengingatkan yang berulang-ulang. Jadi kalian mungkin bosan, tapi saya tidak henti bosan untuk mengingatkan bahwasannya pentingnya untuk belajar dan semangat untuk belajar. Oke? Oke. Saya akhiri pertemuan pada siang hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.